Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jogokarian dirahmati Allah dimanapun berada. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia sehingga kita bisa berjumpa, bersua dengan bulan suci Ramadan ketika banyak saudara-saudara kita dipanggil Allah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita tanamkan bahwa inilah Ramadan terakhir buat kita. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah dan filosofi puasa. Pertama, kita lihat dari ayat, kita bedah ayat ini dalam konteks bahasa Arab ya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, kutiba alaikumusiyam, itu namanya dalam bahasa Arab adalah bina majhul. Majhul artinya nggak kelihatan fa'ilnya. Dalam bahasa Arab itu ada bina ma'lum dan bina majhul. Kalau bina ma'lum seharusnya berbunyi kataballahu alaikum asyama, menjadi maf'ul. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tapi Allah bentuk dalam kalimat ini adalah kutiba, diwajibkan kalian berpuasa. Berarti yang menyuruh tidak kelihatan dalam kalimat ini. Nah, ini namanya bina majhul. Nah, kenapa bentuk ini Allah berikan? Nah, ini adalah untuk menunjukkan tingkat kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Dalam artian di awal tadi sudah disebut ayat ya lazina amanu, orang berimanlah yang biasanya patuh. Makanya ketika orang beriman dilarang ke masjid, dia nggak ke masjid ya, meninggalkan masjid sementara di zaman wabah corona ini. Karena kita kadang-kadang bilang, kenapa orang masih ke pasar Pak Ustaz, orang masih ke mall, ke masjid malah nggak boleh. Justru orang beriman itu yang gampang untuk disuruh, meninggalkan yang halal, disuruh mengerjakan orang beriman itu. Makanya kalau sudah sampai tingkat keimanan, itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang akan patuh kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia pun, oleh pemimpin pun dia akan patuh. Buktinya sekarang mereka di rumah saja, tidak meninggalkan rumah dan sholat di rumah segala macamnya. Kembali ke ayat kita, kutiba alaikumusiyam, artinya yang menyuruh Allah tapi tidak muncul di situ. Nah, ini merupakan tingkat kepatuhan yang paling tinggi. Kalau orang yang menyuruh kita ada di situ, biasanya orang bekerja rajin. Coba di kantor-kantor itu, kalau bosnya ada di tempat, semuanya pada rajin itu. Tapi begitu bosnya keluar, udah berubah suasananya. Nah, ini maksudnya. Kalau di kampus rektor nyuruh kita misalnya gotong royong, rektornya ikut gotong royong, keren gitu. Artinya pegawainya, dosennya pada rajin itu. Begitu rektornya kabur, udah pada leha-leha itu. Nah, orang yang tetap dengan kesiapannya, dengan pekerjaannya, walaupun bosnya nggak ada di situ, itulah kehebatan, itulah puasa. Makanya puasa mengajar kita keikhlasan paling tinggi. Ketika kita beribadah hanya Allah dan kita yang tahu. Itulah pertama diajar pada puasa. Karena yang mempertahankan puasa mulai dari subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Kita menipu orang dengan puasa gampang sekali kok, kita bisa pura-pura puasa. Makanya keikhlasan diajar oleh puasa. Ketika kita sendirian pun, makanya ikhlas itu adalah semakin tersembunyi. Orang-orang mukhlis itu semakin tersembunyi ibadahnya manusia, dia semakin sempurna melakukannya kepada Allah. Hebat. Bukan kebalikan, di depan orang dia hebat, bajunya keren, bacanya panjang, begitu sholat di rumah, wah, baju asal-asalan, ayat juga ayat langganan segala macam gitu. Makanya menurut kata-kata mutiara yang kita dapatkan, siapa Anda adalah ketika Anda sendirian. Bagaimana ibadah Anda? Justru dinilai ketika Anda ibadah tahajud sendirian di rumah, bukan di depan orang lain. Apakah sempurna bacaannya alhamdulillah, ketika di rumah alhamdulillah. Ketika Anda sendiri, itulah nilai Anda di mata Allah sebenarnya. Nah, itulah puasa mengajarkan kita mempertahankan puasa mulai dari subuh sampai maghrib hanya Allah kita tahu. Setelah ini walaupun tidak ada orang melihat, kita tetap patuh pada Allah. Bukan kita takut korupsi, bukan karena ada kamera CCTV, enggak.
Bukan kita takut melakukan maksiat karena banyak orang, tidak. Ketika suatu saat nanti kita di luar negeri, tidak ada yang kenal kita, masih bisa nggak kita meninggalkan maksiat? Mungkin kita di daerah kita nggak berani kita maksiat, kita malu sama bapak kita, malu sama saudara kita nggak kita bermaksiat. Tapi kalau kita di luar negeri bersendirian, masih berani nggak kita mengatakan tidak untuk maksiat, tidak untuk melakukan kejahatan? Ini yang oleh puasa, bahwa mempertahankan puasa mulai dari mulai subuh sampai maghrib, itu hanya Allah kita yang tahu. Artinya ketika tidak ada pun orang melihat, kita tetap berusaha menjadi hamba yang sempurna. Yang kedua, puasa ini dalam bahasa Arab as-siyam, itu definisinya adalah al-imsakun, menahan dari yang membatalkan puasa. Nah, jadi intinya puasa ini adalah sebenarnya bagaimana kita mengajarkan seni untuk menahan. Apa yang kita tahan? Sesuatu yang Allah perintahkan, sesuatu yang Allah larang, itu yang kita tahan. Sampai kapan kita menahannya? Ada batasnya. Maghrib, begitu azan maghrib udah, mau makan silahkan, mau berhubungan suami istri silahkan gitu. Akan ada batasnya. Jadi kita hidup di dunia ini menahan dari tidak melakukan maksiat dosa itu juga ada batasnya. Gak mungkin selama-lamanya ya. Sampai batasnya nanti ketika maghrib, atau kita terjemahkan ajal. Ketika ajal kita datang, berarti sudah selesai kita ujian menahannya. Udah, ujianmu sudah selesai kata Allah. Sekarang ajal sudah datang, kembalilah kepadaku, silakan ke surga. Kan itu ada janji. Yakin gak kita dengan janji Allah? Orang beriman yakin. Kadang-kadang kita terbalik, janji manusia kita yakin, percaya. Udah dibohongin masih percaya aja. Tapi dengan janji Allah kita ragu. Nah, sekarang dengan wabah corona ini kita bahas pertemuan yang lalu, kita takut dengan kematian, gak berani kita keluar segala macam. Orang bermaksiat sekarang hilang, hiburan malam tutup, takut dengan corona mati. Padahal neraka yang harus kalian takutkan sebenarnya. Dengan janji Allah, neraka itu kepada orang bermaksiat dapat neraka itu kan mati itu semua orang juga akan mati. Nah, mudah setelah wabah ini kalian kembalilah kepada jalan Allah. Jadi seni untuk menahan. Yang halal bisa kita tahan, kita bekerja, dapat beras, dapat ayam segala macam. Lalu kita makan boleh kok, orang punya kita gitu. Tapi kita tahan. Nah, yang halal bisa kita tahan. Mudah-mudahan yang haram lebih bisa nanti kita tahan. Istri kita juga halal buat kita nikahi ya. Boleh kita berhubung dengan istri kita di luar Ramadan, tapi ketika di dalam Ramadan kita punya keinginan, kita tahan. Nah, yang halal bisa kita tahan, seharusnya yang haram, selingkuh segala macam hilang setelah bulan Ramadan, karena kita sudah dilatih untuk menahan yang halal. Yang ketiga, hikmah puasa, filosofi puasa adalah untuk kita melahirkan empati sosial, soleh secara sosial. Sebab tugas kita khalifah di muka bumi itu adalah memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat. Kenapa Allah nyuruh kita lapar? Karena supaya tahu rasanya lapar. Sederhana aja lah teorinya. Kalau kau ingin tahu rasa lapar, kata Allah, kau harus lapar. Jadi seorang pemimpin, kita masuk kepada makna pemimpin dengan puasa. Kalau pemimpin ingin tahu nasib orang, itu haruslah terjun langsung. Jangan mengandalkan data dari intelijen lah, dari orang bawah lah, segala macam. Terjun langsung. Kalau kau ingin tahu rasa lapar, kata Allah, kau laparlah, kata Allah. Kalau pemerintah ingin tahu nasib guru honorer, ngobrollah dengan mereka. Jangan suruh anak buah cari informasi, nanti kadang-kadang nggak dilaksanakan. Begitu diminta laporannya, asal aja dalam, bagus pak, mereka bahagia, padahal enggak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan wabah corona ini, banyak orang di PHK, ya, nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung. Padahal mereka kesulitan hidup di rantau seperti Jakarta. Sudah diberhentikan bekerja PHK, kontrakan belum kebayar, anak-anak juga belum bisa diberikan makanan yang layak. Bagaimana mereka? Jadi kebijakan kita kalau tidak kita langsung melihat seperti itu akan tidak memberikan kebahagiaan. Inilah ajaran puasa. Kalau kau ingin tahu rasa lapar, kata Allah, kau harus lapar. Supaya apa? Supaya tahu rasanya lapar. Jadi pemimpin ingin tahu nasib guru, nasib buruh di level manapun, kepemimpinan kita, bupati, menteri segala macam, rektor lah yang sering kita bergaul ya. Kalau rektor ingin tahu nasib, misalnya bagaimana nasib OB, bagaimana nasib CS segala macam, ya ngobrol dengan mereka. Saya sekali ajak mereka ngobrol biar tahu apa kebutuhan mereka dan bisa kita bantu. Itu tujuan kekuasaan, bukan hanya datang naik mobil AC berkurung pulang lagi. Nggak boleh dengan sosial. Makanya anak-anak milenial ini kan kurang bergaul seperti itu. Nah, puasa mengajar kita seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kalau kalian ingin mencari saya, cari saya di masjid. Kalau tidak ketemu, cari saya di antara orang-orang miskin. Supaya Rasulullah tahu bagaimana perasaan orang-orang miskin tersebut, supaya bisa mengeluarkan kebijakan yang membantu mereka.
Nah, inilah diajarkan Umar bin Khattab, penerus Rasulullah luar biasa. Hampir tiap malam diriwayatkan beliau tidak pernah tidur. Beliau keliling kota Madinah melihat kondisi rakyat beliau. Beliau nggak mau pakai intelijen, pakai bawahan. Ente cari deh informasi, janda-janda enggak. Makanya banyak cerita kita temukan bagaimana seorang ibu masak batu, anaknya nangis. Sabar nak, ini mau matang nih. Padahal anaknya sudah nangis kelaparan. Kata si ibu, kalau anak kecil lapar nangis tapi dia tidur. Nah, tapi Umar tahu, diketuk sama Umar. Bu, kenapa ibu bohongin anak ibu? Ibu pura-pura masak nasi pada batu, kapan matang kan? Apa kata si ibu? Saya orang miskin, apa mau saya masak? Sedangkan khalifah saya Umar, pada depannya Umar itu, nggak peduli nasib saya tuntut di akhirat. Marah nggak Umar? Nah, beliau pulang ke Baitul Mal wa tamwil, beliau gendong gandum sendiri. Lalu beliau berikan kepada si ibu, bu masak untuk anak ibu. Nah, kata si ibu, ente cocok jadi khalifah. Karena kebijakan beliau besok akhirnya membantu orang-orang miskin didata semuanya. Nah, sekarang kan banyak yang salah sasaran. Nah, pernah juga beliau bertemu dengan ibu dan anak yang penjual susu. Ibunya ingin menipu, nambah dengan air. Jangan bu, walaupun Umar tidak lihat, tapi Allah lihat. Pesan untuk Umar. Pernah juga beliau kebijakan ketika beliau lewat sebuah rumah, ada seorang perempuan bersyair karena ditinggal suaminya jihad fisabilillah di medan pertempuran. Apa kata dalam syairnya? Kalau tidak takut dengan azab Allah, ranjangnya sudah bergoyang dengan perselingkuhan. Umar kaget, dipanggil anak beliau. Ya Hafsah, berapa perempuan kuat tidak bertemu dengan suaminya? 4 bulan ayahanda. Nah, sejak itulah keluar kebijakan beliau. Tentara yang sudah 4 bulan di medan pertempuran, beliau panggil pulang, beliau ganti dengan tentara yang baru. Supaya apa? Dia bisa memberikan nafkah batin dan makan lahir kepada istrinya. Kenapa Umar bisa melakukan itu? Karena beliau melihat langsung. Inilah ajaran puasa. Buat seorang puasa mengatakan, kalau kau ingin tahu rasanya lapar, baru lapar kata orang. Kalau jadi kepemimpin nanti di level manapun, kalau ingin tahu kondisi yang ingin kita tahu, terjun langsung lah, bukalah baju kebesaran kita, menyamarlah, ngobrollah dengan mereka supaya kebijakan kita itu bisa mengenal tepat dengan sasaran kita. Akhirnya kan sekarang kita lihat kenapa kebijakan itu tepati di segala macam, banyak yang protes segala macam, karena data-data dan fakta itu berbeda. Hanya berdasarkan laporan-laporan statistik yang tidak pernah kita langsung. Padahal dengan terjun langsung kita akan lebih menuntut langsung. Ini adalah beberapa hikmah puasa Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Kita menjadi la'allakum tattaqun, kita betul-betul berharga di sisi Allah dan bermanfaat untuk manusia. Jadi puasa kita jelaskan tadi bahwa mengajarkan keikhlasan tertinggi. Semakin tersembunyi ibadah kita, kita semakin sempurna kepada Allah. Kalau tidak ada mata yang melihat, kita tidak berani bermaksiat. Yang kedua, seni untuk menahan. Kita menahan sesuatu yang dilarang Allah supaya nanti sampai maghrib, sampai ajal kita datang, kita sudah bebas daripada ujian Allah. Jadi mulai sekarang seni kita untuk menahan sesuatu yang halal kita tahan, yang haram bisa kita tahan nanti. Dan yang ketiga adalah untuk kita menjadi insan sosial yang betul-betul dirasakan kehadiran kita orang lain. Kalau kita kaya-kaya sendiri mau untuk apa? Tapi orang merasakan dari apa yang kita rasakan. Dengan cara apa ya? Itulah ngobrol dengan mereka, bergaul dengan mereka, makan dengan mereka, hidup dengan mereka. Dalam bahasa kita mungkin penyamaran ya. Menyamar sampai orang nggak tahu seperti Umar bin Khattab sebagaimana Rasulullah senang langsung melihat kondisi rakyatnya supaya nanti tahu dan bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna dan tidak salah sasaran segala macam. Inilah diajar oleh puasa kita. Semoga dengan puasa ini kita menjadi insan yang soleh dengan ibadah spiritual kita kepada Allah, tapi juga soleh secara sosial. Sebab puasa dan ibadah ada dimensi sosialnya supaya kita menjadi yang terbaik, yang bermanfaat untuk manusia. Sebab sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan yang menyusahkan orang lain, juga dengan kepemimpinan. Semoga la'alakum tattaqun yang kita tuju dalam puasa ini bisa kita raih menjadi insan bertakwa yang bahagia nanti di dunia akhirat. Semoga kita berkumpul lagi nanti di surga Allah, menikmati seluruh janji Allah tentang kenikmatan di surga, karena kita sudah bisa berhasil menjauhi larang-larang Allah di dunia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kata khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.